kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya harap semua keadaan kita baik-baik saja. Kabar kita semua baik-baik saja pada malam hari ini. Dan tentunya ini patut kita syukuri dalam kehidupan kita. Patut kita syukuri dalam kehidupan kita karena ini semua atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menikmati udara yang segar ini, udara yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini. Makanya kita patut mengucap syukur dalam kehidupan kita, semuanya karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan langsung saja saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitabnya di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat kita. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi bertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai tanggung jawab, ada banyak hal di dunia ini tanggung jawab. Banyak hal di dunia ini tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contohnya, tanggung jawab orang tua mendidik anaknya kepada kebaikan. Ini contoh yang paling sederhana. Contohnya, tanggung jawab seorang yang bekerja di suatu perusahaan akan kerjakan dengan baik di tempat itu. Ini contoh-contoh yang paling sederhana yang saya berikan. Jadi kalau kita lihat di dunia ini, ada banyak tanggung jawab setiap orang yang akan melakukannya. Tetapi topik yang kita bahas pada malam hari ini, tanggung jawab setiap orang yang sudah percaya. Tanggung jawab setiap orang yang sudah percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita sangat besar di hadapan Tuhan. Bukan tanggung jawab seperti di dunia ini kita harus melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan dunia ini. Bukan. Tanggung jawab yang kita lakukan itu ketika kita sudah diselamatkan, yaitu kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, tanggung jawab kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan rindu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan setiap orang yang sudah percaya di hadapan Tuhan, dalam setiap kehidupan orang yang sudah diselamatkan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau kehidupan kita ini ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang lain, yaitu memberitakan Injil. Itu tanggung jawab yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ini adalah suatu kerinduan kita orang yang sudah diselamatkan, yaitu pengen menyelamatkan orang lain, pengen menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan.
Jadi tanggung jawab kita yaitu menyampaikan Injil. Menyampaikan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menyampaikan Injil ini ketika kita turun ke lapangan, banyak hal, banyak cobaan buat kita ketika kita sudah sampai di lapangan. Tetapi Tuhan mau lewat cobaan-cobaan seperti itu kita tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Agar kenapa? Agar mereka yang menerimanya dapat diselamatkan dan mereka rindu lagi menyelamatkan orang lain. Itu salah satu tanggung jawab kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam menyampaikan Injil atau di dalam memberitakan Injil, ada banyak cobaan dan ada banyak cara kita untuk menyampaikan Injil pada orang. Oh, kalau kita lihat zaman sekarang ini, banyak lewat apa saja orang bisa memberitakan Injil. Baik lewat HP bisa juga, ketemu langsung bisa juga. Tetapi yang intinya, yang Tuhan mau itu kita menyampaikan Injil di hadapan orang, menyampaikan kabar baik kepada mereka. Dan ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu memberitakan Injil kepada mereka. Banyak orang di luar sana, ketika kita memberitakan Injil di hadapan mereka, banyak yang menolak karena mereka berpikir, ya doktrin yang mereka imani sekarang ini udah doktrin yang benar, kata mereka. Tetapi belum tentu benar itu. Makanya Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini menyampaikan Injil terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, betapa sia-sianya hidup kita ini kalau kita tidak menerima Injil yang benar. Betapa sia-sianya kehidupan kita ini kalau kita tidak merespon Injil yang benar. Karena kenapa? Kalau di dunia ini, biarpun kita kaya, kalau keyakinan kita ini belum pasti masuk surga, akan sia-sia semua. Semua harta kita di dunia ini hanya titipan Tuhan. Semua yang kita punya di dunia ini hanya titipan Tuhan saja. Ini titipan untuk sementara saja. Karena semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian itu. Tetapi yang kita harus pertanyakan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah mati, apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Makanya saya bilang, betapa sia-sianya kehidupan orang di dunia ini kalau mereka tidak menerima Injil yang benar. Kalau mereka tidak menerima kabar baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik ini sangat indah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sangat perlu di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena ketika kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, maka iman kita ini semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Iman kita ini semakin menunjak sampai kedewasaan. Iman kita ini bertumbuh lebih dewasa. Pengertian kita tentang kebenaran firman Tuhan makin luas. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi perlu yang namanya kita merespon Injil itu. Perlu yang namanya kita merespon kabar baik itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
kita harus perhatikan di dalam dunia ini. Kita harus merenungkan di dalam dunia ini bahwa kehidupan kita ini hanya sementara aja di dunia ini. Jadi kembali lagi ke topik kita, bahwa ketika kita sudah diselamatkan, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Tuhan, yaitu menyampaikan berita baik kepada orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berusaha memberitakan firman Tuhan. Kita harus berusaha memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik lewat apa saja. Kita harus usaha supaya banyak orang yang dapat diselamatkan, supaya banyak jiwa-jiwa yang terjangkau. Ini yang perlu kita renungkan malam hari ini. Perlu kita renungkan malam hari ini, yaitu ketika saya sudah menerima kasih karunia Tuhan, ketika saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya akan rindu menyelamatkan orang lain. Maka saya akan rindu menyelamatkan mereka yang belum diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi sangat perlu kalau kita respon Injil dengan benar. Sangat perlu kalau kita respon kabar baik, karena ini menyangkut masa depan kita, menyangkut hidup kita ke depannya. Apakah kita mendapat hidup yang kekal, atau apakah kita dapat hidup yang akan menimpa kita di neraka, yang akan menyiksa kita di neraka. Makanya kalau kita mati di dunia ini, hanya ada dua tempat saja yang kita akan lalui, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka. Hanya dua tempat ini saja. Semua manusia pasti akan melalui dua tempat ini. Kalau bukan surga, pasti neraka. Kalau bukan neraka, pasti surga. Jadi perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu kita mempunyai tanggung jawab besar di hadapan Tuhan, yaitu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan terhadap orang lain. Nah, baik, sampai di sini saja firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Baik, saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Maranatha.